Di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery atau perbudakan modern. Dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah, jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Karena dalam praktiknya, agen outsourcing sering lepas tangan untuk bertanggung jawab terhadap masa depan pekerjanya. Agen outsourcing hanya menerima success fee per kepala dari tenaga kerja outsourcing yang digunakan oleh perusahaan pengguna atau user. Sementara, pemerintah telah melegalkan sistem kerja outsourcing sejak berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan sekitar 18 tahun yang lalu. Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjualbelikan oleh agen penyalur. Hal ini semakin parah ketika tidak ada batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga outsourcing. Batasan jenis pekerjaan pada pekerjaan outsourcing sangat berdampak pada kesejahteraan buruh. Tidak tersedianya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga outsourcing akan mengakibatkan semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing. Berbagai fenomena diskriminasi pada pekerja outsourcing sempat direspon oleh pemerintah dengan mengadakan pembatasan penggunaan sistem kerja outsourcing melalui Permenakertrans nomor 20 tahun 2012. Namun, itu belum cukup efektif. Alih-alih memperbaiki aturan sebelumnya, pemerintah justru menghadirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Masyarakat hingga hari ini, utamanya mereka yang berada di sektor perburuhan, masih beramai-ramai menolak undang-undang tersebut. Mengapa tidak? Di berbagai klasternya, termasuk pada klaster ketenaga kerjaan, ditemukan banyak upaya pengabaian terhadap perlindungan hak buruh. Undang-Undang Cipta Kerja yang sedari awal proses pembentukannya tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak mudah diakses membuat peran negara semakin minim terhadap hubungan kerja. Tidak ramah dengan penyandang disabilitas yang berposisi sebagai pekerja. Perlindungan pengupahan tidak berbasis pada kebutuhan hidup yang layak, dan juga pemutusan hubungan kerja yang menjadi lebih mudah dilakukan oleh pengusaha. Dalam beberapa menit ke depan, video akan memaparkan terkait batasan pekerjaan bagi pekerja outsourcing pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti apa outsourcing, instrumen hukum, dan implikasinya? Sila saksikan hingga akhir video ini dan temukan jawabannya. Sebelum kita bahas lebih dalam mengenai perbedaan batasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan alih daya atau outsourcing di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, kita bahas terlebih dahulu, apakah itu outsourcing? Dalam praktik, sistem perjanjian pemborongan pekerjaan dan sistem penyediaan jasa pekerja atau buruh dikenal dengan sistem outsourcing atau alih daya. Pada pasal 1601B KUH Perdata, diberikan definisi perjanjian pemborongan yang merupakan salah satu bentuk outsourcing, yaitu suatu perjanjian di mana pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu kerja tertentu bagi pihak lain yang memborongkan pekerjaan kepada pihak pemborongan dengan bayaran tertentu. Pada pasal 1 angka 14 PP nomor 35 tahun 2021 juga diberikan definisi dari perusahaan alih daya, yaitu adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Lalu bagaimana instrumen hukum mengenai batasan jenis pekerjaan outsourcing hari ini? Sebelumnya pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan pembatasan secara eksplisit
bahwa alih daya tidak boleh dilakukan bagi pekerjaan-pekerjaan yang bersifat sentral dalam perusahaan. Disebutkan rincian detail pekerjaan alih daya atau PKWT yang ada dalam pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerjaan alih daya sejatinya terbatas hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan penunjang saja seperti pelayanan kebersihan atau cleaning service, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengaman, serta usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, termasuk penyediaan angkutan pekerjaan. Sedangkan jika dilihat revisi pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini nyatanya justru tidak lagi mencantumkan batasan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilarang dilakukan oleh pekerja alih daya. Di mana pada awalnya pekerjaan alih daya ini terbatas hanya untuk pekerjaan di luar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksi, kini menjadi peluang bagi perusahaan alih daya untuk mempekerjakan pekerja di berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Lebih jelasnya dalam kontrak PKWT dan PKWTT di pasal 1 angka 14, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20 PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu kerja istirahat, termasuk PHK. Tidak disebutkan oleh pemerintah apakah pekerjaan alih daya masih tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu atau sebaliknya diperluas. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpuasan hukum serta berpotensi melanggar putusan MK yang dengan jelas memutuskan bahwa pekerjaan alih daya atau kontrak hanya diperuntukkan dalam bidang pelayanan, kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengaman, termasuk usaha penunjang di pertambangan dan perminyakan, juga usaha penyediaan angkutan pekerja. Dengan tidak dibatasinya bidang pekerjaan bagi pekerja alih daya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tentu kondisi ini akan membuat pekerja berada di posisi yang rawan. Misalnya, seharusnya jenis pekerjaannya merupakan pekerjaan utama atau pekerja tetap, akan tetapi pengusaha mengubah statusnya menjadi pekerja alih daya dengan dalih mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Bagaimanapun, status pekerja alih daya tentu lebih rawan akan hak-haknya ketika terjadi suatu sengketa. Implikasinya terjadi pada hubungan kerja alih daya yang akan semakin menjamur. Padahal, sudah terbukti bahwa bentuk hubungan kerja triangular atau hubungan kerja yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, layaknya alih daya cenderung tidak menguntungkan bagi pekerja. Selain itu, kemungkinan perusahaan outsourcing yang akan mempekerjakan mereka tanpa batasan jenis pekerjaannya juga semakin mengkhawatirkan. Tanpa adanya pembatasan, maka berpotensi tidak terkontrolnya jumlah penggunaan perusahaan alih daya. Pekerja akan dipekerjakan di berbagai bidang. Bahkan, bisa saja mereka bekerja di tempat yang tak sesuai kemampuan. Ditambah lagi, tidak menutup kemungkinan jika mereka akan dipekerjakan di luar perjanjian semula. Jangan sampai hal ini menjadikan pekerja sebagai sapi perah pengusaha belaka.